Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di resep Hernis. Hari ini saya mau ajak kalian bikin jajanan tradisional yang super enak dan pastinya bikin nostalgia, yaitu kue gandasturi. Kue mungil dari kacang hijau ini teksturnya itu lembut di dalam, manis gurih, dan ada aroma khas yang bikin susah berhenti ngemil. Resepnya simpel banget, tanpa ribet, bahan juga mudah didapat. Cocok banget buat camilan sore, ide jualan, atau teman ngopi dan teman ngeteh bersama keluarga. Yuk tonton videonya sampai habis, jangan di skip karena akan saya kasih tips biar gandasturinya empuk, nggak keras, dan rasanya makin istimewa. Kalau sudah siap, langsung aja kita mulai. Oke, pertama siapkan 250 gram kacang hijau yang sudah dicuci bersih dan sudah direndam semalaman supaya proses masak kacang hijau lebih cepat empuk dan lebih cepat matang. Selanjutnya, rebus kacang hijau yang sudah disiapkan di dalam air mendidih. Rebus selama 30 menit sampai kacang hijau matang, empuk, dan pecah. Setelah 30 menit kacang hijau dimasak, kacang hijau sudah matang, angkat dan tiriskan kacang hijau. Kemudian blender atau chopper kacang hijau yang sudah direbus. Kalau kacang hijaunya mau ditambah dengan sedikit air juga bisa untuk mempermudah proses blender atau choppernya. Selanjutnya, tuang kacang hijau yang sudah dihaluskan ke dalam pan atau panci masak. Setengah butir kelapa parut atau 150 gram, 200 gram gula merah, sedikit garam. Untuk gula merahnya maaf ya bun, gak ke syuting pas saya nuangnya. Lalu tambahkan 1 lembar daun pandan. Masak menggunakan api sedang sambil diaduk. Masak kurang lebih selama 15 menit sehingga kadar airnya berkurang, adonan tidak lengket atau kalis. Untuk lamanya masak, sesuaikan dengan kadar air dari adonan kue gandasturi ini. Yang penting masaknya jangan sampai adonan terlalu kering ya, karena nanti kalau adonan terlalu kering saat dicetak itu susah. Setelah isian kue gandasturi matang, pindahkan adonan di dalam wadah yang bersih. Diamkan sampai panasnya berkurang untuk mempermudah proses mencetak kue gandasturi. Setelah adonan sudah tidak panas, adonan bisa dicetak sesuai dengan selera masing-masing untuk ukurannya. Di sini saya pakai sendok takar yang ukuran 15 gram. Ini saya pakai 1,5 sendok takar. Kemudian kepal-kepal cetak menjadi bulatan kecil. Hasilnya kurang lebih seperti ini, lakukan hal yang sama sampai adonan habis. Untuk tips kue gandasturi empuk yaitu pada isian gandasturi atau kacang hijau kumbu ini ya bun. Jadi pas masak kumbu atau kacang hijau ini, masaknya jangan terlalu lama. Kalau terlalu lama nanti teksturnya jadi kering, pas dimakan jadi kurang empuk. Setelah semua adonan selesai dicetak, sisihkan isian kue gandasturi. Selanjutnya kita akan membuat adonan tepung. Siapkan wadah yang bersih, masukkan 125 gram tepung terigu, 50 gram tepung beras, 1 sendok makan gula pasir, sejumput garam, tambahkan 200 ml air, masukkan air secara bertahap sambil aduk adonan, pastikan adonan tidak ada yang bergerindil. Setelah adonan tepung selesai diaduk, celupkan kacang hijau dan balut kacang hijau dengan adonan tepung. Kemudian goreng di dalam minyak panas. Jangan lupa dibalik supaya kue gandasturi tidak gosong. Goreng kue gandasturi sampai matang. Setelah kue gandasturi matang, angkat kue gandasturi dari penggorengan dan tiriskan. Goreng semua kue gandasturi dengan cara yang sama sampai selesai.
Setelah semua kue ganda sturi selesai digoreng, kue ganda sturi siap untuk disajikan. Dan ini dia hasilnya, kue ganda sturi atau kue kumbu, kue legendaris yang rasanya enak dan cara bikinnya sangat mudah. Untuk satu resepnya menghasilkan 21 pieces kue ganda sturi. Yang penasaran sama rasanya, yuk kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk rasa kue ganda sturi ini beneran tuh enak banget. Teksturnya empuk, lembut, pulen dari kacang hijaunya, gurih dari kelapa parutnya. Rasa manisnya juga pas, cocok banget buat jadi teman ngeteh atau ngopi di sore hari. Ini recommended untuk dicoba. Kenapa ya kue seenak ini tapi jarang yang jual? Di tempat kalian masih ada nggak yang jualan kue ganda sturi ini? Bisa bantu tulis di kolom komentar. Oke, sekian video yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.